Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Selviani. Di sini saya akan presentasi tentang hasil lesson saya yang berjudul Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 POJK 04 Tahun 2005 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Efek syariah adalah yang terdiri dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, yaitu akad, cara pengelolaan kegiatan usaha. Yang kedua, aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha. Yang ketiga, aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian, kegiatan syariah di pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya. Kemudian ahli syariah pasar modal atau ASPM, yaitu 1. Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah. Yang kedua, badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah. Pasal 2 ayat 2, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. A. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran permintaan palsu. Yang kedua, perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 POJK 04 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal terdapat 6 bagian. Yang pertama, akad ijarah adalah perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa yang disebut dengan mujhir dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang. Yang kedua, istisna adalah perjanjian atau akad antara pihak pemesanan atau pemberi dan pihak pembuat atau penjual untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan. Yang ketiga, kafalah adalah perjanjian antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin. Yang keempat, mudrobaha adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha. Yang kelima, musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal. Kemudian yang keenam, wakalah adalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Dinamika pasar modal syariah, perdagangan indeks saham gabungan syariah, dan pasar uang syariah. Yang pertama, saham syariah adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi investor individu atau lembaga sebagai tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Prinsip dari saham syariah ini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama bersifat musyarakah, yang kedua bersifat mudharabah, yang ketiga tidak boleh ada pembeda jenis saham, kemudian yang keempat prinsip bagi hasil laba rugi, dan yang terakhir tidak dapat dicairkan kecuali likuidasi. Kemudian obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang diwajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pedagang obligasi syariah. Selanjutnya yang terakhir yaitu reksadana, yaitu Islamisasi reksadana. Konvensional reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana
dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.